Ya, saya mulai saja ya. Kita santai aja ya acaranya. Jadi hari ini kita akan mengadakan workshop mengenai penyusunan artikel jurnal. Kemudian workshop ini akan menampilkan orang pemateri yang tentunya sudah dikenal oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Jadi pemateri yang pertama nanti akan dimulai pada 9.30. Itu adalah Bapak Dr. Iwayan Mulyawan. Kemudian dilanjutkan pemateri kedua Bapak Profesor Dr. Ketut Artawo MA pada 10.30 sampai 11.15. Kemudian yang terakhir adalah pemateri ketiga Bapak Gede Tim Hadi Wijaya untuk ketiga pemateri ini kita memiliki seorang moderator yang cantik, Ibu Ketut Rahayuni. Bu, nggih. Bantuannya nanti. Nggih, Bu. Ya. Baik, tanpa bertanya kata, mungkin dari Bapak Koprodi, Prof. Artawo, ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kita memulai acara? Saya tidak, Ibu Titi Anjala. Ya, baik. Ya, tadi saya lupa menyampaikan salam ya. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadapan Tuhan bahwa hari ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan lokakarya penulisan jurnal. Jadi untuk menghemat waktu kita akan segera mulai acara ini dengan pemateri pertama adalah Bapak Dr. Iwayan Mulyawan. Untuk selanjutnya acaranya saya serahkan kepada moderator Ibu Rahayu. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Tuti atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa kemudian memandu lokakarya hari ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian, para narasumber, kemudian peserta lokakarya penyusunan artikel jurnal pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan juga dapat bergabung pada lokakarya pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih terutama bagi para narasumber yang sudah siap untuk membagikan materi informasi kepada kami semua. Yang terhormat tentunya ada Bapak Koprodi Linguistik Program Dr. FIB Universitas Udayana dan juga sebagai salah satu pemateri atau pembicara pada hari ini Bapak Profesor Dr. Ketut Artawo MA. Sekali lagi terima kasih Bapak atas kehadirannya dan juga nanti untuk memberikan materinya. Yang saya hormati pula narasumber atau pembicara yang lainnya, kita ada Bapak Dr. Iwayan Mulyawan SSM Hum. Kali ini sebagai pembicara pada sesi pertama. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak Dr. Mulyawan. Dan berikutnya ada Bapak Gede Tim Hadi Wijaya Rajek, SSM PhD, yang telah berkenan hadir pada hari ini untuk bisa membagikan materinya pada sesi yang terakhir. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan selamat datang juga bagi seluruh peserta lokakarya pada hari ini. Baik, Ibu Bapak, untuk tidak terlalu lama menghabiskan waktu, begitu izinkan saya atas nama Rahayu gitu untuk nantinya bisa membantu acara lokakarya penulisan artikel jurnal pada hari ini. Sudah ditugaskan gitu dari Prodi untuk bisa memandu jurnal ini. Baik, ada pun latar belakang tentunya penyelenggaraan lokakarya pada hari ini itu adalah tentunya sebagai kita sebagai karya siswa juga bergerak di bidang akademisi ya, di sebagai akademisi begitu tentunya ada tridharma yang harus kita jalankan dan juga melakukan berbagai penelitian gitu Bapak. Dan memang penelitian ini tentunya patut kita juga publikasikan dan tentunya topik pada lokakarya hari ini sangat penting bagi kita semua, terutama sebagai karya siswa di program doktor di Prodi Linguistik di Fakultas Budaya Universitas Udayana. Memang topik ini sangat penting bagi kita dan kadang kita sebagai karya siswa maupun yang bergerak di bidang akademik tapi nanti pengumpulan videonya itu kan nanti lewat LO itu dia, nanti LO yang akan membagi ke untuk itu Prodi ke Dewan Juri. Ya. Ya. Menyelenggarakan lokakarya nantinya bisa kita
berbagi dari Jadi narasumber satu kita atau bahasa Indonesia aja ya. kita untuk bagaimana penyusunan artikel jurnal. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang. Terima kasih kepada tiga narasumber, mungkin bisa kita berikan kemarin secara saya online sudah ya. umumkan di Terima kasih circle, banyak atas di kehadirannya UKM bagi circle. tiga narasumber yang sudah saya hadir belum tindak lanjuti. Baiklah, untuk Tapi tidak nanti saya akan minta bantuan menghabiskan mereka waktu yang memang terlalu untuk, banyak, maka saya dari hari ingin pertama langsung dengan hari saja, kedua. karena tadi sudah saya perkenalkan ada tiga narasumber, kita langsung saja menuju ke pemateri yang pertama, karena akan ada tiga sesi begitu Ibu Bapak ya, ada tiga topik yang akan disampaikan boleh. dari tiga narasumber. Nanti saya Dari coba, jadwal yang saya memang coba sudah kontak mereka, disampaikan, nanti saya pada usulkan. hari ini kita akan mengawali ya dengan topik yang pertama dari pembicara yang pertama yaitu Dr. Iwayan Mulyawan SS Ketum yang akan menyajikan Ya, nanti mereka di materi kampus, dengan Bapak. judul Scopus Ya. dan Web of Science Index Publication. Nah, Bapak Dr. Iwayan Mulyawan ini nanti akan memberikan materi pemaparan terus kalau kita selama 45 menit di yang akan kampus sulit juga diskusi selama nanti 15 menit. internetnya. Namun tentunya tidak kenal maka tidak sayang begitu ya. Jadi pada pagi hari ini mungkin disertai Ya, panitia saja di dan kalau kampus. di tempat Bapak. saya ada krimisnya sedikit Nanti sama saya tidak tahu LO. bagaimana situasi di tempat ibu bapak sekalian gitu ya. Tapi saya pikir tiga bisa menarik sama mengenai penulisan karya penulisan artikel di Salah siap lah, nanti saya hubungi lagi mereka. mengenai Scopus dan Web of Science Index Publication akan disampaikan oleh nilainya Mulyawan. ini Tapi panitia izinkan sekali lagi bahasa Indonesia saya yang mengatakan bahwa kita Boleh, nggak mengenal apa-apa. sedikit Nanti ya, satu yang tidak kita terlalu banyak mereka. yang bisa saya sampaikan atau perkenalan Ya, LO aja disiapkan ya. Mulyawan. Ya, Ada nanti beberapa saya hal siapkan yang bisa LO. saya sampaikan mengenai narasumber kita yang Ya, pertama bahasa Inggris dan bahwa juri. Bapak Juri Dr. bahasa Iwayan Mulyawan Juri SS ya. ini Juri ini lahir berapa di kita Kuta fotonya jadinya yang juri Pak ini? Mulyawan di tahun Juri 1978 masih muda ya, masih muda. Ya, Jadi mungkin Bapak mungkin. Dr. Mulyawan ini juga tinggal di Kuta. Saat ini tinggal di Kuta, memang asli 6 ya. anak Kuta 6. gitu ya. Dengan topik penelitian Ya. yang saya tahu juga sangat fokus mengenai berbagai poin kebahasaan atau linguistik di daerah Kuta begitu. Itu kemudian Bapak Mulyawan riwayat menyelesaikan pendidikan Ya, kan di yang ada itu sastra Inggris. tiga, Pak Kamal, Bu Yuli, dan saya. Kemudian magisternya di linguistik Ditambah dengan di Pak Universitas Jaswardi, Udayana pada tahun 2005 dan baru saja fresh Pak Lalu graduate Jaswardi. uh, Ya. sudah Kemudian menerbitkan nanti cukup coba banyak artikel Pak- gitu ya di jurnal dan juga sempat menjadi Pak juga Agus. ikut berbagi informasi di Pak Agus teaching ya. Ya, Pak lanskap Agus. linguistik begitu. Sama Terus satu saja menyelesaikan lagi. pendidikan S3 di prodi doktor S3 linguistik UNUD pada tahun 2021. Siapa ya satu? Dan kemudian pengalaman penelitian Sebenarnya Bu Bapak Husnul, Dr. cuma Mulyawan Bu ini Husnul tidak di sini. seperti saya Mungkin sampaikan Pak tadi, Anu Ibu saja Bapak nanti, sekalian, Pak bahwa Amrullah. memang fokus utama juga saya lihat di sini bagi Amrullah. Bapak Mulyawan Ya, adalah Pak Kajur. dinamika mengenai tanda luar ruang di desa adat Kute begitu ya. Kemudian eksistensi bahasa Bali sendiri sebagai bahasa iklan luar ruang di wilayah Kute dan juga beberapa dinamika iklan luar ruang di beberapa kecamatan di daerah Bali. Itu untuk pengalaman penelitian dari Bapak Dr. Mulyawan. Kemudian untuk penulisan artikelnya pun itu telah menulis di artikel di jurnal di beberapa jurnal. Boleh Bu Santi, nggak apa-apa. Untuk itu Bapak Mulyawan hari ini pastinya akan sharing kepada kita semua Ibu Bapak mengenai bagaimana trik ataupun berbagai informasi pengalaman, sharing pengalaman begitu mengenai bagaimana untuk bisa tembus atau menulis di nanti saya coba Web hubungi. of Science Publication. Baik, saya pikir itu saja perkenalan kita dengan Bapak Dr. Mulyawan. Kemudian kita akan mendengar pemaparan dari Pak Dr. Mulyawan mengenai materi ini. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa ada 45 menit Pak Mulyawan untuk pemaparan materinya. Kemudian dilanjutkan dengan 15 menit diskusi tanya jawab. Nanti bisa memanfaatkan fitur raise hand ataupun chat di Webex bagi ibu bapak yang ingin bertanya. Baik, kita akan mulai saja. Kalau begitu, silakan saya persilakan kepada Bapak Dr. Iwayan Mulyawan SSMU. Silakan untuk menyajikan materinya. Terima kasih Ibu Dr.
Rahayu ini atas perkenalan yang luar biasa. Jadi sebelum saya mulai, perkenalkan saya untuk sharing mengenai bisa terlihat Bu Rahayu? LO, nah, saya belum sudah terlihat, Pak. belum hubungi lagi mereka, tapi nanti saya hubungi mereka. Om Swastiastu, ada yang selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi yang berbahagia ini, dan saya nanti kita siapkan juga. Sedikit pengalaman saya terkait dengan bagaimana kita menulis fokus atau words. Mosi. Ini Mosi belum kita cari ini. Tapi nanti Mosinya lebih mungkin ke pendidikan ya. Ada beberapa tips dan tips yang ingin saya sharing. Jadi sebagaimana yang disampaikan Bu Rahayu, dan COVID menggembar-gemborkan. Jadi saya adalah fresh graduate saja. Jadi yang pasti saya baru saja menamatkan kuliah di S3. Jadi saya mungkin baru 1-2 bulan ini lewat dari Bapak Ibu. Jadi tidak perlu keras dipikirkan dan Bu Rahayu sudah sangat luar biasa ya, perkenalkan. Terima kasih Bu Rahayu. Baiklah Bapak Ibu, jadi untuk mempersiapkan waktu, paper saya ini bentuk Scopus and Word Identification Tips and Tricks. Nah, paper ini saya tulis dalam bahasa Inggris sekalian. Hari Senin itu tanggal berapa? Sedikit beberapa teknik-teknik penulisan 27 itu ya? Terkait dengan hari Senin yang mana dikorbankan? Yang terpenting adalah dalam menulis ini yang perlu kita perhatikan adalah author guidelines. Akan tetapi pada posisi ini nanti saya tidak apa-apa jam 9 dah. Apa yang mesti kita persiapkan Bapak Ibu? Ya tentu saja begitu kita melihat author guidelines kita mereka ke kampus tidak? Jadi ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita atau harus online ya? Online saja. Yang kedua pembahasan kita preparing manuscript supplement. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah terbiasa dengan login di web internasional jurnal tentu tahu manuscript supplement. Karena tanpa manuscript supplement saya yakin dan pasti begitu kita submit akan di reject Bapak Ibu. Karena suplemen manuskrip itu sangat penting untuk pendahuluan terkait dengan apa yang kita. Saya belum bisa buka ini pembahasan yang ketiga yaitu searching the right. Nanti minta sama Pak Widik bagaimana kita memilih jurnal yang tepat dan bagaimana kita mengecek kualitas jurnal untuk menghindari jurnal yang bersifat predatory. Ya mungkin nanti pada hari Senin baru bisa, soalnya hari ini terakhir ya. Tidak ada yang hari ini terakhir ya? Ya ini terakhir. Jadi jurnal itu semuanya legal. Oke. Jadi nanti besok pagi baru kita akan bisa lihat. Siapa tahu nanti malam tuh. Dan yang terakhir manuskrip submission. Nanti supaya Bapak Ibu aware dari proses submission manuskrip itu ada 3 nanti Bapak Ibu. Apa itu? Ya perlombaannya, skemanya. Nantinya saya tidak akan banyak memaparkan materi. Saya lebih pengambilan undian. Kalau ada pertanyaan, karena paparan materi terkait dengan bagian apa ya? Banyak itu hanya tips, sedangkan bagaimana menulis sesungguhnya itu kembali ke Bapak Ibu. Itu aja sih anunya. Preparing manuskrip, apa yang perlu kita siapkan Bapak? Nah, dari apa yang menjadi pengalaman saya, kita ada beberapa poin yang penting kita. Saya hubungi juri sama LO yang di bahasa Inggris. Ya. Administrasinya biar ini saya pahami. Apa yang saya jelaskan di sini, saya mengacu pada pengalaman saya dalam menulis jurnal maupun WhatsApp. Nanti kirim ke ke tabulator ya. Ya, tabulator. Kebetulan aja. Dua. Ada yang di kampus nanti dengan masih baik. Tapi syukurlah. Saya bisa juga sharing. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan adalah introduction sangat penting. Hari ini lagi ya. Nanti introduction itu Bapak Ibu besok Senin ya. Besok Senin ya. Besok Senin. Ya. Yang berikutnya itu dari siapkan LO dan
Nah, riset dan discussion bisa dan dibagi jalan nanti dulu Bapak ya, Ibu nanti ada saya. yang cenderung Pokoknya ke saya apa nambah ini, 3 ada lagi. conclusions, ada juga yang langsung riset dan discussion. Jadi tergantung Iya. nantinya hal yang Bapak Ibu gitu ya. P6. Yang berikutnya Nanti SK-nya karena sekelas conclusion di fix. pengalaman saya pernah Ya. hampir di reject Oke. gara-gara conclusion saya Bapak Ibu. Jadi paparan fenomena saya bagus, tapi conclusion saya dibilang over generalization. Jadi apa gimana ada dasar? Oke, ya. Conclusion itu tidak ada sedikit tips dan trik supaya kita tidak salah. Kebanyakan dari artikel yang saya review, kebetulan saya juga masuk beberapa reviewer, itu conclusion-nya itu tidak mencirikan diskusi, tetapi mencirikan teori lebih banyak. Nanti saya akan sampaikan contoh. Nah, setelah selesai Bapak Ibu di conclusion, baru Bapak Ibu bisa melihat abstrak. Ya, jadi jangan abstrak dulu dibuat, jangan judul dulu dibuat Bapak Ibu. Kita mulai dari fenomena. Nah, ada satu item yang saya lepaskan di sini, yaitu reference Bapak Ibu. Jadi setelah conclusions kita ada acknowledgement, conflict of interest, habis itu ada reference, baru kita ke abstrak. Akan tetapi reference sengaja saya lepaskan karena tim saya nantinya Pak Dede, Mbak Prima Hadi akan menjelaskan lebih detail apa itu reference, bagaimana menyusun reference, bagaimana menyusun citasi, dan bagaimana tipe citasi. Nah, nanti Pak Dede yang akan. Setelah kita menyusun abstrak, kita baru menentukan title of the manuscript. Bedakan topic of discussion nantinya dengan title of manuscript. Title of manuscript saya akan jelaskan beberapa nanti, bahwasanya saya dalam publikasi saya untuk tembus ke Skopus, saya sempat 3-4 kali merubah judul saja untuk menyesuaikannya dengan jurnal yang saya tuju. Padahal isinya saya tidak rubah Bapak. Itu juga sebuah tips di mana judul artikel kita harus menjual Bapak. Ya, itu intinya, harus menjual dan harus penuhi kepada permasalahan dan scope of discussion daripada jurnal. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita mulai yang pertama. Oh ya, nanti di pertengahan jika memang diizinkan, kalau itu memang bisa raise hand atau bagaimana, kalau memang bisa diinstruksi silahkan nanti dengan Ibu Rahayu. Kalau enggak, nanti mungkin di sesi terakhir sekali. Yang kita catat dulu Bapak Ibu. Introduction Bapak Ibu. Nah, dalam menulis introduction ada 3 poin yang mesti kita sikapi Bapak Ibu. Yang pertama fenomena, yang kedua previous reasons atau previous study, yang ketiga adalah current interest, Pak Interest. Nah, apa itu fenomena Bapak Ibu? Fenomena adalah elaborasi paparan terkait dengan fenomena studi yang akan dikaji dan didukung oleh fakta dan evidence. Nah, ini yang kadang-kadang sulit Bapak Ibu. Pada saat kita menyusun fenomena, kita tidak hanya menulis sesuatu yang berada di awang-awang. Kita harus menulis data dan fakta kenyataan yang kita lihat di lapangan. Nah, itu terkadang sulit. Itu terkadang sedikit overlapping dengan apa yang sudah pernah terjadi, apa yang sudah pernah ditulis oleh orang. Nah, kebanyakan kita lupa menuliskan fenomena, kita langsung kepada teori, kita langsung kepada previous research dan sebagainya. Nah, jadi fenomena ini sangat penting Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengangkat suatu hal, contoh misalnya COVID, kita mengangkat fenomena tentang COVID. Fenomena COVID itu sangat luas Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa menyatakan suatu fenomena hanya dengan COVID saja. COVID bagian apa yang kita bahas Bapak Ibu. Nah, kalau terkait dengan penelitian saya, karena saya fokus di LL, COVID yang saya kaji kemarin ya tentang new normal. Ya, fokus saya di sana. Bagaimana saya mengelaborasi fenomena itu, nah itu yang akan menjadi suatu kajian. Yang berikutnya di dalam introduction wajib ada previous research Bapak Ibu. Tetapi bukan sebagai review of literature. Nanti bedakan. Karena review of literature itu muncul di method. Jadi research method, theoretical basis di sana. Sedangkan di introduction yang dimaksud previous research adalah bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya atau penemuan-penemuan pada penelitian sebelumnya yang mendukung atau memiliki ciri karakteristik sama dengan fenomena yang kita kaji Bapak Ibu. Jadi jika kita mau mengkaji COVID, otomatis di introduction kita harus sudah ada referensi penemuan-penemuan penelitian terkait COVID itu sendiri Bapak Ibu. Jangan membahas teori yang akan kita pergunakan, walaupun nanti ujung-ujungnya kita multidisipliner. Jadi apa yang menjadi previous research kita harus mengacu kepada fenomena kita Bapak Ibu. Ya, bukan mengacu kepada teori yang akan kita pergunakan. Itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi jika kita membahas COVID, maka riset kita, planning
menjelaskan fenomena, menjelaskan finding riset sebelumnya, baru kita menarik suatu benang merah, suatu gap, penelitian kita itu belum pernah dikaji loh. Nah, itu yang kita stressing sekarang. Bahwasanya penelitian kita itu baru, penelitian kita itu sebuah novelty, di mana penelitian sebelumnya tidak ada meneliti hal yang sama sesuai dengan kajian fenomena kita. Otomatis fenomena kita akan menjadi trending. Jadi tren fenomena itulah kita pinpoint sebagai interest. Jadi kita sampaikan di sana aims sama problem. Nah, untuk aims dan problem Bapak Ibu, ambil salah satu. Jangan nanti mengambil keduanya. Dalam arti begini, kita sudah menyatakan this research is aimed to find out bla 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 bla. The problem discuss, jangan seperti itu Bapak Ibu. Nanti overlap ya. Aims atau problem. Memang sih di sini kita terkadang memiliki aims dan problem berbeda, boleh. Tetapi jika aims dan problem kita itu sama, dengan menyebutkan aims itu pun kita sudah menyatakan problem kita. Atau kita menyebutkannya sebagai problem, bukan sebagai aims. Jadi either way sama saja. Jarang kita ada aim sama problem di stage bersamaan, kecuali memang problem yang dibahas memberikan aims rekomendasi yang berbeda. Jika itu sama, Bapak Ibu, umpamanya apakah bentuk-bentuk LL, jadi the aim is to analyze bentuk-bentuk LL seperti itu. Ya sudah, tidak usah ada problem lagi, cukup aim saja. Jadi itu yang kita kaji. Nah, ini berikut ini beberapa contoh Bapak Ibu. Ini saya ambil, izin, ini saya ambil beberapa artikel yang sudah pernah saya review dan apa yang dikerjakan kebetulan bisa menjadi contoh kita dalam istilahnya mengetahui atau membuat insight terkait di mana kesalahan itu biasanya terjadi. Nah, ini ada satu artikel, ini openingnya Bapak Ibu. Ini adalah opening daripada introduction-nya. Ini paragraf pertamanya dia. Jika Bapak Ibu cermati, Speech Act has a very close relationship with pragmatic, in which the main emphasis is how the language is used. In other words, how to use the language to be understandable by both of the speaker and addressee. In Speech Act, the speaker who utters the utterance actually wants to address to do the action that. Jika Bapak Ibu baca, kalau saya sebagai reviewer, saya melihat dia terlalu muter-muter Bapak Ibu dan tidak straight to the point, tidak ada arah, ya, belum terarah. Nah, sekarang Bapak Ibu bandingkan, karena pada saat mereview artikel ini kebetulan saya sudah review dan saya berikan komentar seperti ini. Nah, saya balik formattingnya Bapak Ibu, karena apa? Bagaimana kita mengadres suatu fenomena itu yang paling penting adalah penulisan artikel Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu lihat apa yang ditulis di dalam pembukaan tadi, ya reformulate. Isinya sama Bapak Ibu, tetapi bagaimana mengekspresikannya, menjadikan dia sesuatu yang layak jual, layak baca Bapak Ibu. Jadi tidak tekstual. Jadi kalau kita lihat yang pertama itu agak tekstual karena kaku. Nah, sedangkan yang saya sudah langsung ke strict fenomena. Formally, language is used as a media to transfer information to others. It is said that language is a means of communication, by which the information is flowed from speaker to hearer. According to Austin, communication bear more than just transferring information, but then instigated action. He referred communication as speaking known as Speech Act. Speech Act is a brand, bla bla bla. Nah, di sini kita sudah melihat bahwasanya ada fenomena kebahasaan transfer informasi, ada teori yang kita ingin teruskan, dan baru kita mengarah ke branch of thought. Nah, Speech Act fenomena. Nah, di sini Bapak Ibu, kalimat saya yang terakhir itu adalah penganggaran fenomena. A Speech Act phenomenon is not only observable through spoken interaction, but also disclosed in written communication. Nah, di sini saya mengangkat fenomenanya. Bahwasanya Speech Act itu adalah suatu kondisi transfer informasi. Itu kita sudah jelaskan. Kita juga sudah menyebutkan ada Austin. Nah, kita menyebutkan fenomenanya tidak hanya bisa kita lihat pada spoken interaction, tetapi disclose juga pada written communication. Nah, one of the most interesting fact is the action made through printed advertisement. Nah, kita sudah ngomongin Speech Act. Otomatis kita di statement terakhir yang akan menuju kepada pembahasan berikutnya. One of the most interesting fact is the action made through printed advertisement. Kita sudah tahu bahwa printed advertisement ini juga merepresentasikan Speech Act. Ya, jadi di sini. Jadi nanti mungkin kita akan share nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri lebih jelas.
mana bedanya dan mengapa dia berbeda. Dari sana baru kita bisa berpikir bahwasanya, oh kita harus seperti ini. Jadi yang poin dari artikel itu adalah bagaimana membuat suatu kalimat yang bersifat deklaratif, informatif sesuai fakta, tetapi tidak mengajari. Ya, kalau di sini kita berbicara banyak teori yang bagian atas. Ya, jadi itu salah satu contoh. Berikutnya metode. Mengapa metode saya isi kata plus-plus Bapak Ibu? Karena ada yang membedakan antara metode dan theoretical basis, ada yang menjadikan dia satu, menjadikan material and methods. Nah, tergantung nantinya jurnal yang Bapak Ibu tuju, bagaimana dia aims, author guidelines ya. Kadang-kadang ada memang jurnal yang emphasize metode harus berbeda dengan teori review. Ya udah kita bedakan. Tetapi saya lebih cenderung menyamakan jika memang bahasa saya bisa lebih luas. Jika memang bahasa saya sempit, otomatis saya akan membedakan untuk menambah halaman Bapak Ibu. Karena halaman dan jumlah kata juga menentukan. Sorry. Nah, jadi pada metode ini kita ada 3 hal yang dibahas. Yang pertama adalah research method. Elaborate the research method in bahasa. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kadang-kadang banyak artikel yang saya review itu menulis method and technique of collecting data in this research case. Tidak perlu sebenarnya seperti itu Bapak Ibu. Semua tahu, apalagi ada yang memberikan the next vital step is research method. Research method is begini. Tidak perlu definisi itu Bapak Ibu. Karena itu memang tidak menjadi acuan daripada penulisan artikel Bapak Ibu. Karena apa? Setiap orang yang menulis artikel sudah aware bahwasanya research method itu isinya apa dan sebagainya. Jadinya, bagaimana kita menulis research method yang bagus? Menulis research method yang bagus, kita harus straight to the point. For instance, pada saat kita akan berbicara tentang research location, kita langsung saja tidak perlu menyebutkan the research of the location of the research is ini. Nah, kita bisa langsung menyebutkan the data is collected from. Nah, itu udah research locations. Jadi kita tidak perlu secara literal menyatakan step itu terpisah, tetapi kita bisa mengelaborasinya dengan suatu bentuk-bentuk kalimat yang secara indirect mengisikan seperti itu. Seperti sumber data. All data in this study is seperti itu. Silahkan, jangan disebutkan the source of the data is data. Langsung, the data is in form of apa, itu udah source of data. Jadi seperti itu. Sama halnya dengan anak metode analisis presentasi. Nah, untuk presentasi jarang disebutkan, tetapi kita wajib menyampaikan secara eksplisit atau implisit terkait dengan bagaimana kajian akan kita lakukan. Itu memang disebutkan. Nanti kita sampaikan. Yang selanjutnya review of literature. Nah, review of literature itu menyangkut tentang elaborations of previous research to related current study. It is suggested that the review of publication of journal article 5 tahun, rather than textbook. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena saya pernah punya pengalaman, saya bacakan buku dalam review saya ditolak Bapak Ibu. Komentarnya adalah, your review of your review of literature is not up to date. Nah, itu dia. Setelah itu saya berpikir, textbook bisa dijadikan acuan sebagai review terkait dengan apa yang kita kerjakan. Nah, oleh karena itu saya akhirnya mencari banyak jurnal Bapak Ibu. Jurnal terkait dengan apa yang saya kerjakan. Nah, dalam review of literature ini, kita tidak menulis seperti halnya kita menulis dalam skripsi, tesis maupun disertasi Bapak Ibu. Jadi tidak what is the title, apa yang dia kerjakan in, nah, bukan seperti itu Bapak Ibu. Lebih kepada findings langsung, ya. Kalau bisa kita lihat conclusion-nya langsung, gitulah istilahnya, ya. Jadi kita tidak akan menjelaskan bahwa research ini menggunakan teori yang sama dengan kita, tidak perlu Bapak Ibu. Itu tidak ada dalam aturan main artikel karena itu mubazir. Nah, banyak artikel yang saya pun sempat di awal-awal itu menulis seperti itu, reviewnya saya, you are not straight to the point. Jadi seperti itu review. Jadi pada saat mengelaborasi sebuah kajian atau review of literature, Bapak Ibu fokus kepada apa yang ditemukan dan apa menjadi ciri pembeda temuan tersebut dengan apa yang akan kita kerjakan. Jadi langsung. For instance, kalau saya sendiri, umpamanya kalau mengacu ke penulisannya, kalau kita pakai according, silahkan berarti nama dulu, kalau tidak statement dulu, baru dalam kurung citasinya. Nanti itu Pak Dede yang akan menjelaskan. Ya. Jadi kita langsung poin. Mulyawan di Buddha menemukan
kita menyatakan apa yang ditemukannya. In contrast with, nah, saya akan jelaskan Bapak Ibu bagaimana seharusnya kita menulis, nanti akan ada di paper slide selanjutnya. Jadi di sana ada sedikit tips sama trik supaya kita tahu. Nah, yang menjadi tips berikutnya dalam penulisan review of literature, biasanya yang dipentingkan itu adanya satu statement Bapak Ibu, tetapi citasinya banyak. Jadi kalau gimana bahasanya, saya kurang tahu bahasa Bapak. Ada saya ngomongin A tentang suatu definisi atau suatu temuan, bla 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 bla, dalam kurung. Nah, dalam kurung ini banyak sumber Bapak Ibu. A tahun sekian titik koma P, tahun sekian titik koma C, tahun sekian titik koma D, tahun sekian sampai 4-5 sumber, tetapi kita bisa meramunya menjadi satu utterance. Nah, itu sangat penting Bapak Ibu. Itu yang menjual. Jangan nanti dipisah-pisahkan. Menurut A begini, menurut P begini, menurut C begini. Nah, jangan dibegitukan. Kalau memang bisa kita jadikan satu, jadikan dia satu. Ya, makanya artikel itu sangat padat tapi ringkas. Jumlah katanya terbatas. Jadi tidak mementingkan jumlah kata tapi ngalor ngidul. Jadi dia yang menjual itu adalah bagaimana kita membaca banyak research, tetapi kita bisa mendapat satu insight yang mencerminkan hasil riset tersebut. Nah, itu lebih menjual. Menjual dalam artian supaya bisa diterima sebagai publikasi. Yang selanjutnya adalah theoretical framework. Nah, di sini explain the main theory in use. Besides using textbook sources, there should be some support from the journal. Nah, dalam theoretical framework kita boleh datang menggunakan buku Bapak Ibu. Ya, jika memang teori itu dari buku. Nah, pada posisi ini kita boleh mengantarkan, menyampaikan semua riset sebelumnya terkait dengan teori yang sama. Artinya begini, kita mengatakan suatu teori A, Bapak. Kita membuat kajian, saya akan menggunakan teorinya A. Nah, bagaimana A menjadikan teori itu kita paparkan. Nah, nanti di sini juga resource dari artikel bagaimana teori itu sempat diaplikasikan. Kita sebutkanlah sumber-sumbernya. Di sisi lain, umpamanya kita mengacu teori A, sekarang kita merefer kepada X yang menulis dengan A. Di sisi lain, menurut X, teori ini seperti ini. Nah, itu harus ada Bapak Ibu. Jangan hanya teori A dipaparkan tanpa memberikan cross-reference terkait dengan teori itu dalam aplikasi. Hal ini akan mencirikan bahwa kita tahu teori itu bagaimana digunakan, kapan digunakan, dan siapa sudah menggunakan. Jadi itu sangat penting. Ini Bapak Ibu, ini research method. Ini juga saya ambil dari satu artikel di paragraf pembuka Bapak Ibu, di research methodnya dia. Dia menjelaskan bahwa research method are tool and technique for doing research. Research is a term used liberally of any kinds of investigation that is intended to uncover interesting facts. As with all activities, the rigor with which activity is carried out will be reflected in the quality of the result. Waliman. In his book entitled Research Method, the basic of he divided into 2 points. Nah, ini yang saya maksudkan, seperti ini tidak perlu kita cantumkan dalam research method kita Bapak Ibu. Jadi ini dicoret. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena saya pernah menyampaikan ini dan saya dicoret Bapak Ibu. Ini tidak penting, ngapain you menjelaskan ini, saya sudah tahu itu research method. Nah, itu reviewernya menyampaikan, jadi oh itu ya, berarti kita langsung saja. Akhirnya saya menemukan suatu formulasi penulisan seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu bisa lihat, saya straight langsung, saya tidak akan menjelaskan apa itu research method, enggak, semua sudah tahu karena subchapter kita sudah berbicara tentang method itu sendiri, material and method kan judulnya, research method dan saja judulnya, tidak ada masalah. Jadi langsung saja, Waliman 2011 proposed two main conducted research type and research design. He explained that a good research must be baru kita jelaskan. Jadi kita tidak perlu menjelaskan judul bukunya, tidak perlu menjelaskan dia menjelaskan. Kita straight to the point. Coba bedakan. The basic research method, the basic itu juga divide into 2 important points. Saya langsung Waliman propose 2 main content. Jadi bahasa
nuansanya beda, lebih imperatif tetapi menjadikan kita berani mengklaim dengan tegas bahwa saya pakai ini loh, menurut saya ini benar. Jadi kita tidak menawarkan suatu proposal lagi, ini loh Walimat, ini loh A, ini loh B. Kita menyatakan bahwa artikel ini menggunakan ini, fokus di sini, straight ke sini. Jadi seperti ini. Ya. Nah, kalau kita lanjut kepada data collection-nya atau research method berikutnya, kita bisa langsung seperti ini Bapak Ibu. Memang ini menjadikan paparan kita singkat Bapak Ibu, maka dari itu padat ya. Jadi tidak perlu kita membanyakkan kata-kata di posisi ini. Yang perlu dibanyakan adalah di discussion. The data were collected through. Ya kalau saya di LL biasanya the data were collected through documentation method with photographic technique. Kalau saya, nah jika saya menyatakan seperti itu, saya pasti mengacu kepada seseorang karena saya tidak mempublish suatu method. Otomatis saya akan menambahkan dalam kurung di sana sebagai sebuah teori. Ya, the data were collected through documentation, direct documentation method with photographic technique dalam kurung Kotari 2004. Karena saya memang mengacu Kotari, saya tidak akan menyebutkan bahwa according to Kotari, there are sekian research method sama begini. Saya tidak akan menyebutkan seperti itu. Saya pasti langsung mana yang saya pakai dan saya akan mengacu Kotari. Jadi seperti itu. Nah, itu sedikit tips supaya kita tidak ngalor ngidul sehingga dianggap boring dan tidak padat dan tidak concise oleh seorang reviewer nantinya. Karena saya pun sempat mereview dan apa yang saya review itu seperti tadi, karena saya pun direview balik oleh editor. Jadi saya sempat salah mereview Mulyawan, ya harusnya seperti ini. Jadi saya perbaiki lagi review saya. Jadi kita harus tegas dalam reviewnya. Jadi the data were collected through direct documentation method with photographic technique. Langsung saya tulis Kotari di sana. Ya. The analysis is focused on apa yang kita analisis by applying the theory of siapa. Ya sudah, seperti itu. Research method itu cuma satu paragraf Bapak Ibu. Jadi dari apa yang mungkin nanti Bapak Ibu jika ada kesempatan silahkan dibaca-baca artikel saya. Itu simpel-simpel Bapak Ibu. Dan banyak yang terkejut karena artikel saya cukup simpel tetapi padat dan terterima. Nah, mungkin saya stigmanya sedikit. Jadi kalau nanti Prof. Arkawul sempat menyampaikan, dulu saya mendapat komplain dari reviewer dari sekitar 10. Bahasa saya dianggap tidak akademik Bapak Ibu. Bahasa saya dianggap terlalu straight to the point. Jadi akhirnya saya tidak bisa merubah itu, ya saya biarkan. Ternyata pola pikir saya berterima dengan kondisi kekinian. Jadi beda, dulu mungkin yang namanya muter-muter itu berterima. Tetapi saat ini muter-muter itu mungkin kurang berterima di dunia penulisan artikel Bapak Ibu. Jadi mungkin sudah ada masalah. Saya tidak merubah itu. Nanti Prof. Awal sudah sempat saya tanyakan, Pak, apa itu artikel penulisan akademik? Jadi kalau Anda ke Bedugul, Anda tidak boleh lewat Batu Riti, Anda harus lewat Kintamani, gitu Pak Prof. bilang. Kintamani dulu, habis itu ke Grogak, ke Negara, balik ke Tabanan, baru ke Bedugul. Itulah akademik menurut Pak Prof-nya sampaikan seperti itu ke saya. Jadi, oh begitu ya, tapi saya tidak bisa berpikir, ya sudahlah, kalau tidak bisa jangan dipaksa gitu. Ya sudah, saya berjalan. Kalau saya mau ke Bedugul, saya langsung straight lewat, karena saya di Kuta, saya lewat kapal, langsung lewat Mengui, langsung lewat Batu Riti. Saya tidak baru kemana-mana. Saya tetap pada konsep saya itu, dan kebetulan konsep tersebut diterima Bapak. Selanjutnya ini terkait dengan critical framework. Literature Bapak Ibu. Ini juga review of literature yang saya ambil dari satu paragraf pertama di dalam suatu artikel. The first one is research paper done by Musler 2001 with this research title. Tapi ada title, ya. Di sini saya ambil beberapa. Nah, kebetulan dia merepresentasikan apa yang ingin saya bahas, ya saya menjadikan contoh. The second research review was, ini dalam tanda kutip tidak berterima secara umum lagi Bapak Ibu. Kita tidak perlu menyebutkan first research, second research, tak perlu. Karena kita tidak dihitung berapa yang kita mau review. Yang dihitung adalah seberapa kuat, seberapa dalam review kita terhadap berbagai artikel atau berbagai tulisan yang sudah pernah ada terkait dengan apa yang kita kerjakan Bapak Ibu. Ya. Jadi apa yang panjang ini saya singkat secara simpel saja Bapak Ibu. Ya kalau memang bisa kita pakai seperti yang saya sampaikan di yang merah. Musler 2001 found that conversation absolutely can be done. Saya tidak ada judul Bapak Ibu, dan saya tidak menjelaskan dia
dia propose dari langsung. Jadi Bapak Ibu kita bedakan insight-nya. Musler found that persuasion absolutely. Nah, kita langsung straight to the point. Kita tidak lagi mengacu mengapa dia. Orang dia menemukan seperti itu ya sudahlah. Kita pakai aja acuan itu. Gitu loh. Ya, applying the various text which belong to the field of discourse analysis. On the other hand, nah, ini kata-kata konjungsi ini sangat penting Bapak Ibu. Kata-kata konjungsi ini akan memberikan insight bahwasanya kita mengerti apa yang kita baca. Kita tidak memaparkan saja. Kalau di atas kan beda. Apa hubungan antara review 1, review 2, review 3 itu tidak ada. Apakah dia similar, saling mendukung, apa kontras. Seperti ini. Kita akan menyampaikan Musler bla 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 bla. On the other hand, Simon and Curtis, nah, berarti ada berbeda karena saya memakai on the other hand. Berarti saya secara sadar mengetahui bahwa Musler dan Curtis ini berbeda Bapak Ibu. Bedanya di mana? Berikutnya dia yang berbeda. Nah, sedangkan berikutnya pada saat saya memakai yang namanya Robert, saya menyampaikan similar to Simon and Curtis. Berarti ada Musler, ada Curtis, ada nah, Robert ini berarti similar dengan yang namanya Simon and Curtis. Berbeda berarti dengan Musler Bapak. Jadi itu yang kita pakai. Nah, ini satu contoh jika memang artikel yang kita review itu memang berbeda, tidak mungkin kita sebutkan dalam satu kurungan. Seperti yang saya bilang tadi, satu dalam kurung, koma. Tetapi nanti di beberapa artikel saya ada seperti itu Pak Ibu. Terutama tentang definisi LL Bapak Ibu. Kita membuat satu definisi bahasa kita, gaya kita, parafrase kita, setelah banyak, kita pakai dalam kurung. Dalam kurung itu mengindikasikan inspirasi kita dari mana. Yang penting key point-nya ada di sana, kita isi dalam kurung. Nah itu salah satu tipsnya Pak Ibu. Jadi kita tidak perlu merujuk kepada artikel itu. Contohnya kalau kita dalam bagian LL, karena itu yang saya ingat saat ini, kita mengacu kepada Landry Morris, umpamanya tentang definisi. Kita ada public space, public sphere, ada cultural, ada representation, dan sebagainya. Pada saat kita ngomongin itu sebagai suatu definisi menurut persepsi kita dalam kurungnya bisa banyak. Siapa yang menyebutkan LL sebagai cultural diversity, siapa yang menyebutkan LL sebagai public sphere, siapa yang menyebutkan LL sebagai public space, itu kita semua masukkan dalam kurung. Karena apa? Kita sempat membaca mereka, kita meramu sebuah definisi atas inspirasi apa yang mereka sebutkan. Tetapi kita tidak mensitasi mereka secara penuh sebagai quotation. Nah, itu bedakan Bapak Ibu. Nah, jadi yang diacu oleh artikel International Journal adalah bagaimana kita merepresentasikan sebuah karya dengan bahasa kita sendiri, dengan pengertian kita sendiri, dengan formulasi kita sendiri. Kalau kita banyak full quotation, pasti ditolak Bapak Ibu. Karena saya pernah seperti itu. Komentarnya apalah, what do you understand about the theory? Nah, itu komentarnya Bapak Ibu. Pengalaman saya. Jadi saya punya, ya jujur saja, dari saya mungkin ada 4-5 publikasi Scopus, tetapi saya punya lebih dari 50 rejection Scopus Bapak Ibu. Ya, 50 rejection itu, apa yang saya bagi sekarang Bapak Ibu. Jadi komentarnya, kenapa kamu membuat full quotation terus? Apakah kamu tidak mengerti apa yang disampaikan oleh penulisnya? Nah, gitu komentarnya Bapak Ibu. Ya, akhirnya apa? Saya mulai belajar bahwa saya tidak boleh menggunakan quotation penuh dalam review of literature. Saya harus berpikir bahwasanya saya akan menggunakan ide mereka dengan bahasa saya. Itu yang menjadi acuan. Nah, selanjutnya result and discussion Bapak Ibu. Nah, ngomong result and discussions, ini ada finding and discussions. Nah, seperti yang saya bilang di awal, result and discussion ada yang disatukan, ada yang dibedakan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu bedakan, berarti namanya nanti bukan result and discussion, finding and discussion Bapak Ibu. Artinya di atasnya stafnya finding. Jika dia hanya finding saja, maka yang Bapak Ibu jelaskan di sana adalah apa yang Bapak Ibu temukan tanpa intervensi. Nah, kalau kerennya kita di disertasi itu data presentation Bapak Ibu. Data presentation itu kita sebut sebagai finding kita. Nanti ini di subchapter berikutnya kita sebut discussion Bapak Ibu. Ya, atau analisis. Silakan, baru finding itu kita elaborasi menjadikan suatu analisis. Nah, tetapi kebanyakan juga yang menerima adalah result and discussion, di mana setiap finding itu langsung dijelaskan dengan sebuah diskusi. Nah, itu yang disebut dengan result and discussion Bapak Ibu. Jadi, ada finding, ada elaborasi narasi, ada naratifnya, ada analisisnya. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, dalam diskusi analisis itu, Bapak Ibu tidak boleh berbicara tentang apa yang Bapak Ibu temukan, bagaimana Bapak Ibu menganalisis, tetapi harus ada data analisis dukung dari apa yang sudah pernah dilakukan oleh orang Bapak
ada satu contoh artikel saya di UPI Bapak Ibu, itu pada saat saya melakukan analisis, di awal di referensi saya mengatakan bahwa di A menyebutkan LL itu adalah sebuah klasterisasi, di mana LL pasti akan membentuk suatu kelompok-kelompok tertentu di dalam jalan-jalan tertentu yang mencirikan potensialisasi jalan tersebut. Tapi begitu saya ngomongin di Kuta tidak ada klasterisasi Bapak Ibu. Di Kuta itu LL itu merge out, all in. Di setiap jalan ada hotel, di setiap jalan ada restoran, di setiap jalan ada kelontong, di setiap jalan ada supermarket itu Bapak Ibu. Jadi di Kuta saya tidak menemukan apa yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya di tempatnya mereka. Di tempatnya mereka kalau kita ke satu jalan, hotelnya 10, restorannya cuma 1. Ada satu jalan, restorannya 10, hotelnya cuma 1. Sedangkan di Kuta tidak seperti itu. Di Kuta berbeda. Bahkan di setiap hotel ada restoran dan seterusnya. Nah, akhirnya saya dalam diskusi menyatakan, different from A, Kuta LL representing not as a clusterization, but as a tourism facilities. Saya menyebutkan seperti itu. Jadi pada saat saya menganalisis itu, saya juga memunculkan hasil-hasil lain, either yang mendukung analisis saya, menegasikan analisis saya, atau kontras dengan analisis saya. Tetapi saya menyampaikannya sebagai sebuah fakta temuan. Jadi seperti itu. Jadi sangat penting Bapak Ibu, jangan hasil sekedar kita menemukan finding, diskusi selesai tanpa komparatif dari apa yang sudah pernah kita lakukan. Itu sangat penting. Dan saya berkali-kali menemukan suatu review. Nah kebetulan setelah review itu diterima Bapak Ibu. Reviewnya adalah your discussion is not up to date to the current position. Jadi seperti itu. Berarti diskusi saya itu harus didukung oleh referensi-referensi lainnya. Jadi di sana temuan-temuan penelitian lain tidak berfungsi sebagai sebuah review of literature, tetapi sebuah supporting atau either contrasting of my findings. Jadi seperti itu. Jadi dia akan saling mendukung. Jadi si A menemukan ini, saya bilang di tempat saya tidak seperti itu. Di tempat saya berbeda loh. Jadi berbeda dengan A, bukan karena seperti ini. Sama dengan Moriarty menulis tentang One Nation, One Language, itu sebuah ideologi politik, ideologi bahasa di daerah pariwisata di Irlandia. Saya tidak menemukan itu di Kuta. Jadi di Kuta itu saya sampaikan berbeda dengan temuan daripada Moriarty. Di Kuta ternyata seperti itu. Saya berikan pada saat saya memberikan diskusi Bapak Ibu. Jadi itu sangat penting. Jadi jangan diskusi yang kita paparkan hanya mentah-mentah mendiskusikan apa yang kita temukan tanpa kita mengkontraskan dengan yang sebelumnya. Jadi ada satu contoh Bapak Ibu. Nah ini adalah result and discussions dalam artikel yang saya ambil sebagai contoh. In the result and discussion, 5 types of data classes are analyzed based on the developed classes. Nah, dia mengaparkan teori lagi, ya. Habis itu dia menemukan. Nah, ini kurang pas Bapak Ibu. Karena yang namanya kalau kita bicara result and discussion, kita harus start dari finding, dan finding kita harus jelas Bapak Ibu. Jangan finding itu langsung dimasukkan ke dalam sebuah diskusi secara blur. Jadi harus jelas ini finding saya, ini diskusi saya harus jelas, harus ada sebuah kata hukum yang menyatakan ini loh further discussion-nya, ini loh finding-nya. Jadi seperti itu. Nah kalau saya secara singkat, jadinya apa diuraikan di sana, saya buatkan dia naratifnya sedikit, habis itu saya tabulasi. Dan seperti itu, karena kebetulan data kita tetap bisa tabulasi. Ya. Nah, based on the data documentation, langsung kita tidak usah kita lagi mengacu kepada Searle, mengacu kepada Cook dan sebagainya. Karena apa? Teori sudah lewat Bapak Ibu. Yang di sini adalah apa yang kita temukan. Dan otomatis apa yang kita temukan sudah mengacu kepada acuan konsep, acuan teori yang kita paparkan sebelumnya. Jadi kita langsung saja straight to the point. Based on the data documentation, berarti apa yang kita temukan. Data documentation bukan data collection, saya sampaikan lagi. Saya tidak mengkolek data lagi di sini. Itu data sudah saya dokumentasikan. Itu sudah menjadi data finding saya. Ya. Based on the finding, boleh seperti itu. Ya. Jadi based on the data documentation, ada berapa type yang kita temukan di Denpasar. As the focus of the discussion specific environmental edge, the collected data is sorted out as follows. Nah, kita menemukan banyak Bapak Ibu, tetapi fokus kita adalah environmental edge. Ya sudah, kita
kita sorted out yang environmental ads saja. Kalau mau disorted out semua, silahkan sorted out di sini semuanya dulu. Tapi pada saat kita menganalisis, kita ambil yang environmental ads saja, yang lainnya kita buang. Tetapi karena kita sudah mengambil data itu, silahkan dipaparkan di finding sebagai sebuah narasi di mana penelitian kita itu memang benar kita lakukan, data kita itu valid. Ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya conclusions, Bapak Ibu. Conclusions, ini yang saya bilang, conclusion itu tidak mengulang teori, Bapak Ibu. Banyak sekali artikel yang sempat saya review, yang sempat saya edit itu, conclusionnya itu merepresentasikan istilahnya teorinya. Ya, seharusnya tidak, Bapak Ibu. Conclusion itu harus straight kepada problem kita, kepada aims kita, dan penemuan kita. Jadi findings di sini otomatis discussions-nya kita. Ya, harus straight. Aims kita apa, problem kita apa, sebutkan itu langsung jawab, Bapak Ibu. Nah, jawaban ini harus mengacu kepada analisis kita. Nah, bagaimana mempresentasikan sebentar saya sampaikan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini adalah conclusions dari artikel yang saya acu tadi, Bapak Ibu, sebagai contoh. Data analysis is based on the theories of speech act. Ini dia buat di conclusion, Bapak Ibu. Jadi ini sudah tidak pas lagi. Karena dia bicara teori di sini sudah tidak masuk akal. Kita tidak boleh berbicara teori lagi di conclusion, Bapak Ibu. Yang kita, walaupun di endingnya disebutkan, the conclusion can be stated that there are 3 types of speech act, assertive. Nah, ini pun assertive, directive, expressive, dan seterusnya. Ini teori lagi, Bapak Ibu. Ini bukan conclusion. Ini yang saya maksud. Kita tidak mengadres teori lagi, walaupun ada 10 kita temukan 3. Tetapi cara menyampaikannya jangan teorinya disampaikan. Ya. Pak Mul, mungkin hanya mengingatkan waktunya kisaran 4-5 menit lagi. Oke, pemaparannya. Ya. Nanti untuk conclusion-nya ini, based on the foregoing analysis, it is found that environmental act constitute of. Nah, ingat, pada saat kita menyampaikan conclusion, dalam kurung itu harus diisi, Bapak Ibu. Tabel data figurnya itu yang mana. Ya. Oke, nah untuk abstrak, kita ada fenomena, aims, habis itu method and theories, finding conclusions, habis itu keywords. Nah ini, kadang-kadang di abstrak itu langsung, this article is M2. Nah kalau bisa jangan seperti itu, Bapak Ibu. Fenomena dulu angkat. Ya apa yang kita angkat, habis itu this research is M2, baru kita sebutkan. Ya, metode sampaikan secara ringkas, finding dan conclusion, habis itu keyword. Nah ini contoh singkat, nanti bisa Bapak Ibu lihat. Ini dia sebuah abstrak secara penuh saya ambil. Nah saya rubah abstraknya seperti itu, Bapak Ibu. Ya nanti mungkin bisa. Selanjutnya preparing manuscript supplement, Bapak Ibu. Nah ada 4 poin, yaitu blinded manuscript, Bapak Ibu. Setelah manuscript Bapak Ibu jadi, harus ada blinded versionnya, Bapak Ibu. Kalau tidak ada blinded version itu tidak bisa, karena kita pasti kelabakan. Jadi exclude all detail of author, including citation and reference. Yang berikutnya ada cover note. Cover note state why our article is appropriate to the journal. Itu harus ada. Di situ ada title page author view. Nah di sini ada inclusion of information detail of author, word count. Word count kita 4.000 sampai 8.000, Bapak Ibu. Ada acknowledgement, conflict of interest statement, dan yang terakhir ada separate tables and figure. Nah, be sure to check the placement of this item. Nah, ada artikel yang mengisyaratkan table and figure itu ada dalam teks. Ada artikel jurnal yang mengisyaratkan table sama figure itu ada di belakangnya. Jadi pada saat ada di belakangnya, kita jangan ngumpul dalam teks, sudah pasti di reject, Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti itu. Searching the right journal. Nah, di sini mungkin kalau ada waktu sebentar, saya akan jelaskan sedikit. Jadi pada saat kita mencari jurnal atau kita harus mengkomparasikan antara jurnal kita dengan scope of discussion. Jadi scope of discussion and journal itu harus ada. Kita pakai skema JOJR-nya, JR rankingnya. Setelah itu kita cek validity-nya. Ngecek validity itu kalau ke Scopus kita ngecek di Scopus, kalau kita memakai WOS kita ngecek di clarivate.com. Nah di sini yang kita cek adalah content coverage, Bapak Ibu. Ya, content coverage dan journal archive itu harus kita cek. Jika kita ngecek Scopus, kita cek content coverage-nya dia, berapa sih publikasinya dia per tahun. Kalau sudah publikasinya di atas 100, Bapak Ibu, jangan dipakai, Bapak Ibu. Jika kita publikasi untuk naik pangkat, Bapak Ibu, ya. Jika kita publikasinya untuk kita punya publikasi, ya silakan. Itu tidak ada. Yang saya acu di sini adalah avoiding predatory. Predatory itu harus
apa yang kita kumpulkan diterima, apa yang kita kumpulkan diterima. Akhirnya 100, 200, bahkan ada 1000 artikel dalam 1 tahun. Jadi itu sudah tidak usah dipakai Bapak Ibu. Ya. Jadi itu akibatnya. Jadi kita harus ngecek antara content coverage di Scopus dan content coverage-nya di artikel dari archive-nya dia. Jadi kadang-kadang ada di Scopus-nya dia cuma 10, Bapak Ibu 20 artikel. Tetapi begitu kita masuk homepage-nya dia, kita cek archive ini sudah 200 artikelnya publish. Ya sudah, jangan dipakai Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Kalau memang sempat sebentar saya akan share link-nya. Kalau enggak ya kita tambahkan. Manuskrip submission and resubmission Bapak Ibu. Ada 3 posisi nanti. Bapak Ibu submit, habis itu Bapak Ibu langsung reject. Itu ada Bapak Ibu, jangan terkejut Bapak Ibu. Ya. Habis itu Bapak Ibu submit lagi. Nah, kalau saya bilang resubmit karena apa? Artikel kita masih reject Bapak Ibu. Kita resubmit ke jurnal berikutnya, ada review Bapak Ibu. Wih, lama 6 bulan tak dibalas-balas. Under review gitu bisa. Di ujung-ujungnya reject Bapak Ibu. Jangan kecewa Bapak Ibu. Lebih bersyukur kalau kita reject itu reject Bapak Ibu. Kalau submit di reject itu nggak sampai sebulan. Submit langsung reject berarti kita udah beda scope, beda acuan dan sebagainya. Kalau resubmit review reject berarti nunggu bisa 4 sampai 6 bulan Bapak Ibu. Jadi kalau Indonesia and Taiwan itu 3 bulan nunggu keputusan pertama saja belum masuk review. Layak review nggak? Itu aja nunggunya 4 bulan Bapak Ibu. Ya. Jadi habis itu yang terakhir yang kita inginkan resubmit berikutnya review accepted publish. Ya. Jadi itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana tips dan trik publikasi di artikel bereputasi. Terima kasih Bu Rahayu. Maaf kalau lebih. Terima kasih banyak Pak Mulyawan sekali lagi atas pemaparan materinya yang ya sangat bermanfaat ya. Setelah saya coba catat juga semuanya, begitu sangat bermanfaat bagi kami, benar-benar jelas begitu ya tahapan-tahapannya dan beberapa dari pengalaman Pak Mulyawan sendiri. Baik, kita akan lanjutkan Ibu Bapak serta Prakarya dengan 15 menit ini untuk sesi tanya jawab atau diskusi. Silakan dimanfaatkan, ada fitur raise hand di sana di bawah, di sana ada raise hand. Bapak Ibu bisa raise hand untuk bisa bertanya terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Mulyawan. Saya akan tunggu untuk raise hand-nya supaya bisa kita bergerak lebih cepat. Kemudian di sini juga sudah ada pertanyaan Pak Mulyawan, saya juga bacakan yang dari chat. Kalau Ibu Bapak misalnya tidak mau raise hand untuk bertanya langsung, itu bisa dimanfaatkan juga fitur chat di Webex ini. Tapi saya harapkan ada yang bertanya mungkin juga ya dengan raise hand, atau juga bisa langsung menyampaikan dari siapa. Mungkin sambil, baiklah. Sebentar saya kalau begitu akan bacakan dari Pak Tobias Gunas untuk pertanyaannya. Di sini saya sudah memperhatikan ada yang raise hand, yaitu Bapak Imadi Sute Pramarta akan bertanya kepada Bapak Mulyawan. Mungkin disampaikan juga Pak Sute, ya nama lengkapnya, affiliation-nya juga Bapak dari institusi mana. Silakan Bapak. Tidak terdengar Pak Sute, maaf, audionya mungkin. Ya, terdengar sedikit sekali, mungkin bisa agak lebih dikeraskan ya Pak Sute, soalnya kita bisa dengar. Ya, langsung yang singkat begitu Pak, langsung ke pertanyaan atau misalnya komentar supaya bisa dengan yang lain. Terima kasih Bapak. Pertanyaan saya dari Manis Sute Pramarta dari yang langsung saja karena waktu terbatas. Putus-putus Bapak. Gimana cara menentukan apabila punya sebuah tulisan masuk ke Scopus di berapa? Maka masuk waduh di 4, 3 tuh. Adakah sebuah insting dari Pak Mulyawan yang bisa sudah sampai mendeteksi segitu gitu Pak, atau apa tipsnya? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sute. Kita kumpulkan dulu ya Pak Mulyawan ya. Tolong dicatat Bu. Nanti kalau memang begitu tolong dicatat, nanti saya takutnya saya lupa Bu. Punya insting gitu ya, lebih ke instingnya. Baik, berikutnya ada yang ingin bertanya lagi, Ibu Bapak yang lain? Silakan dimanfaatkan. Ini sudah ada 3 pertanyaan sebenarnya kalau saya baca di chat dengan Iya, betul. Kita baca yang dari chat juga ya. Kalau begitu yang kedua langsung saja dari Pak Tobias Gunas. Pertanyaannya, is introduction written inductively or deductively? Dan ada pertanyaan kedua dari bapaknya juga, bahwa is there any difference of writing theory in literature review from integrating theory in research method?
Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Kirana Dewi. Oh bukan, itu bertanya tentang link absen. Jadi ingat total pertanyaan yang pertama adalah kalau begitu silakan kamu bisa langsung dijawab pertanyaan dari Pak Sute. Oke, terima kasih Bu Rayu. Terima kasih Pak Made juga atas tanya. Nah ini sebenarnya kembali kalau saya pribadi kembali ke tujuan publikasi kita, Bapak. Kita tidak boleh maruk jadi orang. Jadi kalau saya sendiri tidak mengejar Q1, tidak mengejar Q2, bahkan Q3 pun. Artinya begini, tujuan publikasi kita apa? Contoh saja kemarin, saya ada publikasi untuk tujuan saya ke profesor. Ya, kita ngomong ya. Yang saya perlukan adalah minimal 2 publikasi. Satu publikasi yang 0,1, ya, satu publikasi syarat karena saya di bawah 20 tahun pengabdian 0,25. Jadi saya mengacu kepada SJR itu Bapak Ibu. Saya tidak mengacu kepada Q. Karena di Dikti tidak mengacu Q Bapak Ibu. Q itu tidak diacu, yang diacu adalah impact factor Bapak Ibu. Nah impact factor ini berubah setiap tahunnya. Nah kalau diizinkan bagaimana kita menentukan impact factor kita bertahan atau tidak? Nah itu ada sebenarnya. Itu ada petunjuk dari diskomposisi itu sendiri pada tahun depan dia seperti apa. Tahun ini dia seperti apa, tahun lalu dia seperti apa. Supaya kita nanti ujung-ujung sekarang bagus masuk, habis itu tahun depan aduh hilang. Nah kita kecewa itu ada sebenarnya, cuman mungkin waktu disediakan kepada. Jadi itu tidak ditentukan pada Q positionnya, pada ranking sebenarnya. Jadi seperti saya tadi pada saat publikasi saya pertama saya ignore yang namanya Q4, Q3. Yang saya cari adalah SJR di atas 0,1. Itu yang saya kejar SJR-nya. Otomatis SJR 0,1 pasti Q4, Q3 Bapak Ibu. Tidak mungkin SJR 0,1 itu ada di posisi Q2. Ya, jadi 0,15 ke atas, 0,17, 0,2 baru kita masuk Q2, Q3, Q2 Q1. Jadi itu. Nah, bagaimana kita menentukan artikel kita cocok di mana? Kita punya feeling sendiri Bapak. Jika kita melihat bobotnya, rasanya ini bagus bobotnya, habis itu pembahasan kita bagus, kita jujur ya, harus self, yang namanya self assessment itu harus jujur, tulisan kita rasa itu bagus, itu sah-sah saja, dan kita bisa menilai itu dari banyak membaca Pak Made. Tidak bisa kita menilai diri sendiri tanpa membaca orang lain. Jadi kita membaca produk orang dulu, kita membaca produk Q1 seperti apa, Q2 seperti apa, Q3 seperti apa, Q4 seperti apa. Kita baca punya kita, cocoknya di Q2, cocoknya di Q3. Jadi sulit. Jadi kalau saya kepentingannya itu kepada tujuan. Jadi seperti yang saya bilang tadi. Begitu saya tembus 0,1 Pak Made, artikel saya berikutnya saya kejar 0,25 Pak Made, dan ternyata tembus di Indonesia Malewal 0,4 Pak Made. Ya jadi saya mengejar seperti itu. Saya tidak takut ditolak. Jadi untuk syarat khusus kedua saya harus 0,4. Dan setelah saya punya yang 0,4 Pak Made, saya turunkan grade saya Pak Made. Kembali sekarang publikasi berikutnya ketika yang keempat, dan kemarin sebut dengan co-authornya Pak Propantawa itu mendampingi saya. Itu di Q3 Pak Made. Dapat. Ya. Jadi saya tidak akan kita tidak perlu terkotak-kotak antara Q. Kita kotakkan diri pada tujuan. Jadi itu trik saya. Mungkin nanti kalau memang ada lagi silakan Pak Made. Saya jawab dulu terkait dengan introduction written. Silakan Pak, yang dari Pak Tobias. Lebih bagus umum ke khusus Pak. Jadi kita deduktif lebih bagus. Jadi kita umum ke khusus. Kita mengangkat dari fenomena yang ada. Dari fenomena itu kita masukkan previous research, previous finding. Dari di sana kita baru mempinpointkan apa yang kita paling spesifik di akhir paragraf introductions. Jadi itu. Jadi kita tidak, makanya saya melarang tadi menyebutkan the ends of the study is, jangan ends pertama dimunculkan fenomena munculkan. Sama dengan abstrak. Di abstrak pun seperti itu. Jadi di abstrak yang kita munculkan paling umum dulu fenomenanya apa sih? Ya, fenomenanya apa? Habis itu yang kita mau cari dari fenomena itu apanya? Kan khusus lagi. Nah kita mencari ini metodenya seperti apa? Teori apa yang kita gunakan? Apa yang kita temukan? Nah itu abstrak kita. Nah pola pikir kita ke artikel pun seperti itu. Harus dari abstrak. Is there any differences of writing theory in literature review from integrating theory in the research method? Tentu berbeda. Ya. Nah kalau kita memang review of literature, kalau kita menjadikan dia satu seperti yang saya bilang tadi Pak, ada yang material evidence judulnya, ada judulnya method saja, habis itu dibarengi dengan theoretical basis di bawahnya. Jika memang dia terpisah, otomatis dia terpisah. Jika memang dijadi satu, pemisahnya dalam bentuk paragraf,
dan uraian, Bapak. Jadi jika memang dia review of literature, kita harus menyampaikan dia sebagai suatu aim tanpa menghubungkan langsung dengan apa yang akan kita kerjakan. Nah, jika memang kita mengerjakan itu berhubungan langsung, seperti yang saya bilang tadi di PowerPoint kita, pada saat kita review of literature, yang kita review itu fenomena finding. Terlepas teori apa yang digunakan, materi apa yang dikaji, data apa yang dikaji, kita tidak mengurus itu. Yang kita urus adalah finding terkait dengan fenomena kita. Fenomena kita COVID itu luas. Apapun material kita COVID, kita bisa pakai review of literature. Tetapi begitu kita masuk theoretical basis, baru kita mengacu kepada artikel yang menggunakan teori yang sama. Tetapi kita tidak perlu mengadres teorinya lagi, kita mengadres langsung dalam artian menurut si A, teori ini juga bisa menentukan tentang seperti ini. Langsung ke findingnya. Tetapi kita mengadres di sana bahwasanya review ini untuk mendukung teori yang saya pakai. Sedangkan review di atasnya untuk mendukung fenomena yang saya pakai. Jadi itu. Mungkin itu Bu Rayu yang bisa saya sampaikan dengan 3 pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Mulyawan atas jawabannya atas pertanyaan dari 2 penanya yang pertama. Saya persilakan kembali sekitar 4 menit lagi kalau ada di waktu saya, di jam saya. Kita masih ada 4 menit lagi. Kalau Ibu Bapak ada pertanyaan, silakan boleh saja. Kalau memang masih bingung mencari fitur raise hand, silakan langsung saja. Saya ingin bertanya, boleh? Silakan. Baik, di chat juga sudah ada. Atau saya tunggu. Oke, saya sudah melihat ada raise hand, ada Bapak Muhammad Gedat. Kami persilakan Bapak Muhammad Gedat bisa juga untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Mul, mungkin singkat dan jelas ya, supaya bisa ada kesempatan juga. Bapak. Langsung saja, saya ingin bertanya terkait tadi mungkin masalah waktu ini karena saya lihat tadi penjelasannya cukup lama ya untuk proses apa namanya dari masalah ini sampai praktis gitu. Kira-kira ada tips nggak dari Pak Mul gitu untuk kita memilih jurnal yang tepat. Nah, kemudian ada nggak apa namanya bisa di-share nggak kira-kira jurnal yang mana untuk pengalaman semua gitu ya yang bisa kita pelajari gitu. Itu saja sih ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak Muhammad Gedat atas pertanyaannya. Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian ada lagi saya sambil menunggu untuk yang raise hand mungkin, tapi langsung saja mungkin saya ke bagian chat. Itu ada juga pertanyaan dari Dewa Mega dari mahasiswa S2 Kajian Budaya UNUD. Bertanya mengenai apa saja kendala pada saat direview oleh reviewer jurnal. Mungkin secara umumnya begitu ya maksudnya ya. Bisa share pengalaman kembali yang Bapak ingat gitu. Silakan ada lagi yang ingin bertanya, satu lagi mungkin saya tunggu ada yang raise hand atau yang menuliskan di chat Webex ini. Kalau belum ada sambil menunggu begitu silakan mungkin dari Pak Mul bisa menjawab pertanyaan pertama dari Pak Muhammad Gedat. Silakan Pak Mul. Terima kasih Pak Dada. Artinya seperti yang saya bilang tadi, dalam memilih jurnal ada 3 hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, dua hal utama. Yang pertama, skop penulisan kita. Jadi skop publikasi kita apa? Yang kedua, tujuan publikasi kita apa, Bapak Ibu? Ya jujur saja, kalau saya kemarin ada satu publikasi saya yang predatory, Bapak Ibu. Saya sudah tahu itu predatory, tetapi saya dikejar oleh waktu karena saya harus ujian tertutup dan mau terbuka. Saya harus ada publikasi dengan promotor saya, Bapak Ibu. Ya, jadi pada posisi tersebut saya ditutup mata dengan namanya predatory. Yang saya kejar adalah publikasi saya publish dan Redex Scopus pada saat saya jadi mahasiswa. Ya, saya tidak peduli. Itu dalam waktu 2-3 bulan sudah publish. Tetapi tidak ada review, Bapak Ibu. Sama sekali tidak ada review. Saya submit, langsung di accepted, tetapi di bawah accepted please pay di MPC sekian $100 gitu, Bapak Ibu. Ya. Tapi setelah saya ujian terbuka, Bapak Ibu, lucunya setelah saya ujian terbuka, habis itu saya cari jadi jurnal, sudah discontinue di Scopus, Bapak Ibu. Jadi, ya memang begitu. Tetapi jika tujuan kita kembali untuk kepentingan akademik dan akan kita pergunakan sebagai persyaratan fungsional kita di pegawai negeri, ada pegawai swasta untuk naik pangkat, tidak boleh. Kita harus sabar.
Nah, ini yang disampaikan mungkin kalau di matrikulasi pasti sudah disampaikan oleh Pak Prof. Atawe. Tulislah jurnal dulu dari sekarang, karena apa? Publikasi jurnal tidak ada di tangan kita. Publikasi jurnal ada di pihak ketiga, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol kapan jurnal kita publish, Bapak Ibu. Yang bisa kita kontrol adalah seberapa banyak kita bisa submit, bukan publishnya ya. Jadinya apa? Minimal itu seperti yang saya bilang tadi. Saya di Indonesia and Malay World, Bapak Ibu, itu untuk mengetahui review pertama itu perlu waktu 8 minggu, Bapak Ibu. Bahkan 3 bulan saya baru terima. Itu baru dia menyatakan, oh artikel Anda layak untuk kami tindak lanjuti, untuk kami review. Itu jawabannya setelah 3 bulan. Gitu loh. Belum di review. Itu hanya editorial decision menyatakan bahwa jurnal kita boleh ditindak lanjuti. Nah itu yang Q2, yang skopusnya tinggi. Tapi yang skopusnya rendah di Cogent Art and Humanities dalam waktu karena dia sudah ada saya balik Pak, iya Bapak Ibu submissionnya bagus. Dalam waktu 2 minggu sudah ada kelihatan under review, tapi belum ada keputusan apa. Paling tidak under review sudah masuk. Karena apa? Saya ngumpul di Taylor and Practice itu ada puluhan Bapak Ibu. Nah ada 2 hari saya sudah terima rejection sering Bapak Ibu. Nah itu tipe 1. Tapi reject itu paling sering. Dan kita harus bersyukur karena apa? Tidak perlu menunggu lama untuk ditolak. Daripada setelah review 4 bulan baru ditolak, itu sakit hati Bapak Ibu. Ya. Jadi itu bagus seperti itu sebenarnya. Yang baik, berikutnya terima kasih Pak Mul. Mungkin itu juga salah satu kendala ya dari saat review oleh reviewer kan gitu. Mungkin bisa 1 atau 2 lagi Pak Mulyawan mengenai kendala saat direview oleh reviewer jurnal. Karena waktu kita terbatas sekali ini sekarang. Ya, kalau kendala reviewer jurnal kita itu kita harus bisa mengartikan hasil review. Karena hasil review tidak mentah-mentah seperti kita minta editing teman-teman. Jadi reviewnya adalah teori Anda terlalu kecil, cangkupan Anda terlalu kurang luas. Habis itu permasalahan Anda tidak up to date. Habis itu konklusi Anda terlalu general. Nah, itu yang akan ada di email Bapak Ibu sebagai review. Bagaimana kita mengartikan itu, bagaimana kita memperbaiki itu yang penting. Karena apa? Sangat sering menerima review pertama, kita menganggap, oh sudah ada loh. Kadang-kadang kan kita berpikir begitu. Metode Anda kurang tepat atau teori Anda luas. Kita menganggap sudah luas, tapi kita perbaikinya sedikit sekali. Kita tidak mau berpikir out of the box. Oh, dianggap kurang luas, berarti harus saya tambahkan besar-besaran. Jadi setiap melaksanakan revisi atas review, kita harus in-depth Bapak Ibu. Jangan sekedar. Kalau sekedar begitu masuk review lagi, bisa-bisa reject. Karena banyak jurnal yang one time review only. Jadi sekali di review, kita kumpul balik, setelah itu decision. Nah decision inilah yang menjadi nasib kita. Jika kita sekedar mereview, pasti reject langsung. Nah, karena jarang yang bolak-balik. Baik, terima kasih Pak Mulyawan. Dan ada satu lagi juga, mungkin ini yang terakhir untuk sesi ini, dari Pak Agus Berapa. Menurut Bapak, apakah bagus misalnya kita belajar belakang, misalnya linguistik, menulis jurnal di jurnal ilmu lainnya, misalnya seni, tapi kita sesuaikan dengan topik kita agar bisa mengkomunikasikannya. Bagaimana menurut Bapak Dr. Mulyawan? Sangat bisa dan sangat perlu. Itu multidisipliner Bapak Ibu. Karena saya ada menerbitkan LL, kajian linguistik di arsitektur Bapak Ibu. Ya, kajian arsitektur itu adalah kajian makna tentang bagaimana bentuk-bentuk bangunan Bapak Ibu. Tetapi yang saya kaji adalah bagaimana bentuk-bentuk tata luar ruang. Bentuk tata luar ruang yang saya kaji bukan pada tatanan dia sebagai sebagai display saja, tetapi material yang saya lihat. Otomatis multidisipliner saya memakai teori arsitektur juga, Rapoport namanya. Itu kita pakai teorinya dia, bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk arsitektur yang benar di Bali. Habis itu saya kontraskan dengan apa yang saya temukan. Itu masuk Q2 Bapak Ibu. Itu di SBSI Journal ya, settlement. Itu lumayan lah. Jadi masuk Q2, itu apa yang saya sampaikan itu cuma 3.500 rasanya, bisa accept kok. Karena apa? Unik dibilang. Reviewernya bilang apa yang saya kerjakan unik, ya sudah diterima kebetulan. Nah, sangat bisa Bapak Ibu. Yang pasti scope utamanya artinya begini. Dia art and humanities, dia social science, itu yang pentingnya Pak Ibu. Harus ada scope itu di fokusnya, di works-nya. Jangan nanti psikologi tulisannya tidak ada sama sekali art and humanities. Art and humanities itu luas, social science itu luas. Itu masuk di kita. Ya, itu yang penting. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Mulyawan atas pertanyaannya, atas jawaban atas pertanyaan. Semoga dari sekian orang yang bertanya sudah cukup jelas ya jawaban dari Pak Mulyawan. Sekali lagi terima kasih. Saya pikir itu saja dulu kita buka sesi diskusinya karena waktu menunjukkan sudah lewat sekitar 2 menit. Baiklah, kalau begitu sekali lagi Ibu Bapak sekalian peserta Lokakarya, mari kita Bu Rayu, jika diizinkan 1 menit Bu Rayu, saya pengen share satu aja. boleh. Terkait dengan bagaimana kita memilih sebuah artikel, mungkin sekali aja Bapak Ibu. Boleh. Oke, 1 menit boleh ya. 1 menit saja Bapak Ibu. Oke, ini contoh Bapak Ibu. Saya ada jurnal di sini, saya share di Scopus, Jurnal Language of Linguistics. Itu publikasinya Q2 Bapak Ibu. Q2. Ini Q2. Setelah saya cek, saya cari ke Scopus. Di Scopus saya cari sources, saya cari jurnalnya. Kita lihat publikasinya. Scopus Content Coverage. Dia ada terbitan 90, 123, 171 artikel. Ini 171 pada bulan Juni Bapak Ibu. Bayangkan setengah tahun berikutnya bisa jadi 200, 300. Nah, kita cari homepage-nya dia Bapak Ibu. Di homepage-nya dia saya cek. Saya cari yang namanya, istilahnya, publikasinya dia. Nah, di publikasinya dia itu ya cukup banyak. Bapak Ibu, memang banyak sekali. Sebanyak ini. Dan itu terus setiap edisi segini. Kalau kepentingan kita untuk lulus S3, ya silakan. Tapi di sini karena kemungkinan besar tahun depan dia akan tidak lagi valid, ya Bapak Ibu ya. Tetapi jika tujuan kita untuk jangka panjang jangan. Nah, ini lain lagi Bapak Ibu. Ini dia Q1 Bapak Ibu. Jadi saya sudah sempat cari. Nah, jadi ini Asian Journal namanya. Itu Q1 itu publikasinya lihat 26, 27, 18. Nah, itu bagus. Dan side score ini yang bisa menjadi acuan kita Bapak Ibu. Dia di tahun 2020 0,6 Bapak Ibu, 30 citasi dari 52 dokumen. Di tahun 2021 dia masih 0,6 Bapak Ibu, 42 citasi dari 69 dokumen. Berarti pada bulan Juni 2021 masih sama dia citasinya. Nah, kadang-kadang ada jurnal yang berbeda Bapak Ibu. Di depannya dia 0,6, habis itu di belakangnya dia 0,3 atau 0,2. Pasti tahun depan dia akan turun Q-nya Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi biar bisa kita pas bagaimana kita menemukan. Nah, di sini juga saya sudah cari volumenya bagaimana. Dia hanya terbit per sesi itu dia ada 4 nomor per volume, itu 5 sampai 6 publikasi. Jadi saya hanya ini dipilih daripada yang pertama. Mungkin itu Bu Rayu, terima kasih Bu Rayu. Baik, terima kasih banyak Pak Mul sekali lagi atas pemaparannya yang sangat bermanfaat bagi kami semua peserta Lokakarya. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang sangat meriah ya untuk Pak Mul atas pemaparan materinya dan juga jawaban atas beberapa pertanyaan yang sempat disampaikan. Kalau boleh saya misalnya sampaikan kembali begitu materi dari Pak Mul bahwa memang metode dalam kita menyampaikan artikel kita gitu memang harus di-elaborate research method dengan bentuk paragraf yang baik kan gitu ya. Jadi kemudian dan kebanyakan juga review itu harusnya tetap bisa update dan begitu. Kemudian dan kalau dalam hal finding itu langsung straight to the point ya, tidak terlalu kita menyampaikan banyak hal, tapi straight ada perbedaan terutama dalam hal finding. Ada pemisahan antara data dan pembahasan. Jadi harus ada kalimat transisi juga dari data tersebut ke pembahasan tersebut. Kira-kira begitu dulu, nanti terakhir juga saya akan coba sampaikan kembali ya secara garis besar mengenai konklusi dari 3 materi dari 3 narasumber atau pembicara ini. Saya ingin mempersingkat waktu saja dulu sementara ini karena kita harus menuju ke sesi berikutnya. Nanti di akhir saya akan sampaikan kembali konklusi secara garis besar dari 3 materi dari 3 narasumber ini. Baik, saya lagi terima kasih Bapak Dr. Mulyawan. Saya lagi aplaus yang sangat meriah untuk Bapak Dr. Mulyawan atas pemaparan materinya pada sesi pertama ini. Tetap join kami ya Pak ya untuk bisa kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ibu Bapak sekalian peserta Lokakarya pada hari ini, kita langsung saja begitu ya, tidak ada jeda dulu. Kita akan langsung menuju ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ketut Artawur. Baik. Adapun judul materi dari
dari Bapak Profesor Dr. Ketut Artawu MA adalah self-editing gitu ya, self-editing to improve the quality of writing in research papers. Jadi Bapak Profesor Dr. Ketut Artawu MA mungkin kita sapa dulu ya, Pak Prof. Apa kabar Bapak